Yoho, apa kabar nakama semuanya? One Piece chapter 1021 berjalan cukup seru. Kita bisa melihat development karakter dari Nico Robin. Ternyata latihan selama 2 tahun bersama pasukan revolusinya itu tidaklah sia-sia. Dengan kekuatan barunya itu, ia mampu mengalahkan salah satu Tobiropo dari bajak laut Yonko seukuran Kaido. Dan kali ini kami ingin membicarakan tentang apa yang akan terjadi pada One Piece chapter 1022. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Kami ingatkan terlebih dahulu bahwa video ini hanyalah video prediksi, tempat di mana kita berdiskusi tentang kira-kira apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya. Para sarung pedang merah. Setelah para Tobiropo dikalahkan dalam beberapa chapter terakhir, karakter yang harus dikalahkan menjadi lebih sempit. Ada orang-orang penting yang harus diberi spotlight oleh Eiichiro Oda, seperti para sarung pedang merah yang saat ini entah sedang ngapain. Sama seperti pertarungan Tobiropo versus kru topi jerami, pertarungan yang saat ini dihadapkan oleh sarung pedang merah yang juga terjadi di babak ketiga, seperti Raizo yang sebelumnya dihadapkan dengan Fukurokuju. Ini akan menarik karena kita akan melihat pertarungan kedua ninja terbaik dari negeri Wano Kuni. Kemudian Inu Arashi yang bertarung melawan salah satu 3 bencana Kaido yang bernama Jack. Ada si kucing oranye yang sedang pergi untuk menghabisi Perospero. Dan kita masih belum mengetahui apa yang dilakukan oleh Kawamatsu, Izo, dan terutama Denjiro. Dia adalah satu-satunya Akazaya yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Mungkin Eiichiro Oda masih menyelipkan kejutan untuk karakter Denjiro ini. Namun untuk seukuran karakter Denjiro, kami yakin ia pergi melakukan sesuatu yang sangat penting. Jika kita melihat teman akrabnya yakni Kinemon, setelah Akazaya sembuh, Kinemon langsung melindungi anak dari Oden Kozuki yang bernama Momonosuke. Sehingga bagaimana jika Denjiro juga melakukan hal yang sama, yakni Denjiro pergi untuk melindungi Nona Hiyori. Karena di siluet One Piece chapter 1004 itu, kita melihat sosok siluet yang sosoknya mirip seperti Nona Hiyori. Lalu untuk Perospero, di chapter sebelumnya Perospero berencana untuk mengacaukan pertarungan King versus Marco. Perospero berencana untuk membantu King dalam mengalahkan Marco. Namun sebagai karakter Perospero, kami yakin sebelum menyerang, ia akan memberikan beberapa pidato kejam terlebih dahulu. Nah, setelah ia selesai berpidato itulah, Nekomamushi akan datang untuk mengalahkan Perospero. Yang mana di sini, Marco dan Nekomamushi bisa berjumpa lagi untuk mengalahkan musuh yang sedang mereka hadapi. Ya, hitung-hitung mereka akan merasakan sedikit nostalgia seperti ketika di kapal bajak laut Shirohige. Kemudian sebelum ke arah posisi yang lebih tinggi seperti mengalahkan Komandan Yonko atau mengalahkan Yonko itu sendiri, kami pikir Eiichiro Oda akan men-set up cerita untuk mengalahkan musuh dari posisi terendah hingga tertinggi. Pertarungan antar bajak laut. Ada banyak mantan anggota bajak laut hebat yang hadir di perang Onigashima ini, termasuk para generasi terburuk. Banyak dari mereka yang memihak pada Kaido, dan banyak juga yang memihak pada sisi para samurai. Di babak ketiga ini, kita melihat setup pertarungan antara Killer dengan Hawkins. Hawkins waktu itu dengan sangat pedenya memperkirakan bahwa dirinya bisa mengalahkan Killer. Belum lagi dengan ekstrak yang keluar dari bajak laut Kaido dan memihak pada para samurai. Di waktu sebelumnya, ekstrak dihadapkan dengan Apu. Ya, sebagai protagonis, mungkin pemenang dari pertarungan ini adalah Killer dengan ekstrak. Kelanjutan dari chapter 1021. Yap, tadi kita sudah membahas tentang hal eksternal yang mungkin terjadi di One Piece chapter 1022. Sekarang mari kita membahas mengenai kelanjutan berdasarkan One Piece chapter 1021. Di chapter 1021 itu, kita menyaksikan Momonosuke yang mengobrol dengan Shinobu untuk mengubah Momonosuke menjadi dewasa. Dan sepertinya di chapter selanjutnya kita akan melihat Momonosuke berubah menjadi naga berukuran besar. Pada akhirnya kita akan melihat sebuah makhluk yang dianggap oleh warga Wano Kuni sebagai bencana.
yang ternyata pemimpinnya juga sama yang merupakan makhluk seekor naga. Ini akan sangat berpengaruh dalam cerita ini. Oh iya, mengenai orang yang akan menghadapi Kaido, sebelumnya kami sangat berharap bahwa Kaido akan dihadapi oleh Zoro yang ikut serta untuk mengalahkannya. Namun setelah Eiichiro Oda men-set up cerita seperti sekarang, kami agak sedikit ragu mengenai Zoro yang akan diposisikan untuk mengalahkan Kaido. Karena alasan pertama adalah cerita Wano Kuni sangat erat dengan kisah Momotaro. Momotaro adalah sebuah kisah di mana seorang lelaki yang ingin mengalahkan iblis yang dibantu oleh burung pegar, monyet, dan anjing. Nah, di masa lalu kita kebingungan siapa sosok anjing dalam cerita One Piece ini. Apakah Inuarashi? Banyak orang meragukan Inuarashi sebagai anjing karena ya kekuatannya tidak terlalu kuat untuk bisa mengalahkan Kaido. Namun setelah cerita berjalan, kita disuguhkan sosok anjing yang sangat-sangat kuat. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Yamato. Di cerita terbaru, Yamato diberitahukan memiliki buah setan tipe Mythical Zoan bertipe Inu Inunomi atau tipe anjing, yang mana ini relevan dengan legenda Momotaro. Yamato memiliki kekuatan yang sudah jelas di atas para Tobiropo. Bahkan dirinya di masa lalu mampu seimbang dengan komandan kedua bajak laut Shirohige yang bernama Portgas DS. Dan perlu diingat, Yamato waktu itu tidak menggunakan kekuatan buah setannya. Ia hanya menggunakan mode manusianya. Jadi jika sesuai dengan legendanya, maka yang akan menghadapi Kaido adalah Luffy sebagai monyet, Yamato sebagai anjing, Momonosuke sebagai Momotaro, dan Marco sebagai burung pegar. Ya, dari segi kekuatan, Marco akan sangat berguna. Ia memiliki healing tingkat tinggi, serta Luffy akan mendapatkan healing gratis di medan pertempuran. Lalu untuk yang menghadapi King adalah Roronoa Zoro. Ini akan sesuai dengan line up di mana Sanji menghadapi komandan bencana Kaido terkuat kedua, yakni si Kocak Queen. Sehingga kesimpulannya, meskipun kami berharap Zoro bisa ikut serta melawan Kaido, sepertinya cerita akan berkehendak lain. Di chapter 1022 kita mungkin akan melihat Momonosuke berubah ke dalam wujud naga berukuran besar. Kita akan melihat Luffy menaiki seekor naga. Kita akan melihat salah satu plot pertarungan di babak ketiga yang belum kelar, yang antara lain adalah pertarungan antara Killer versus Hawkins, Apu versus X-Drake, Raizo versus Fukurokuju, ataupun Inuarashi versus Jack. One Piece chapter 1022 sepertinya akan sangat menarik. Dan lagi-lagi, meskipun pertarungan sudah sejauh ini, bagi kami arc Marineford masih menjadi arc peperangan terbaik dalam cerita manga One Piece. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas prediksi kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.